adalah karena perusahaan menganggarkan nanti di akhir kuartal harus punya 7.000 unit handle, sehingga total kebutuhannya, ya, nah ini ada yang salah nih, tolong diganti, ini karena kopes dari atas, ini bukan plastik ya, tetapi handle needs ya. Oke, diganti saja ya. Less total handles need ya. Ini kita jumlahkan 65.000 ditambah dengan 7.000. 72.000. Nah, di awal ya, perhatikan di sini, di awal ya, perusahaan memiliki persediaan awal untuk handle sebanyak 6.000. Nah, ini dia 6.000 kita masukkan. Sehingga jumlah yang harus dibeli adalah total kebutuhan dikurangi dengan stok yang masih ada. Total 66.000 handle yang harus dibeli. Berapa nilainya? Ya sekarang harga per unit handle berapa? Adalah $3. Ya, ini $3. Ya, kita tuliskan harganya $3. Lalu nilai pembeliannya berapa? 66.000 dikali $3. $198.000 untuk pembelian handle. Sekarang ini supaya terlihat dolarnya, saya berikan simbol dolar. Oke, ya. Oke, sampai di sini. Ada yang masih butuh penjelasan lebih lanjut? Nah, kalau sudah, ya, nilai pembelian ini kita ringkas. Oke, total purchases ini dia. Total purchases untuk metal 3976. Ya, gunakan sama dengan. Kemudian total purchases untuk plastik ya, 1.620.000 dan untuk handle nilainya 196.000. Sehingga biaya pembelian atau rencana pembelian 3 bulan ke depan ya itu senilai dengan, nah kita jumlahkan berapakah nilainya ya, 5.794.000 ya. 5 juta, kita ulang lagi, 5.794.000. Ini adalah biaya pembelian bahan baku 3 bulan ke depan, yaitu untuk metal, plastik, dan handles. Oke, sampai di bagian ini ada pertanyaan? Halo? Sampai bagian ini ada pertanyaan? Oke. Angkanya sama semua? Halo? Sama Pak. Oke. Sama Pak. Kalau sama persis, sudah sesuai, sekali lagi Anda silakan jujur pada diri sendiri, jangan sama karena ditulis manual ya, tapi karena hasil kalkulasi matematik ya. Oke, kalau sudah, sekarang berikutnya adalah, sekali lagi ini adalah berikutnya membuat anggaran pengeluaran proses produksi, manufacturing ya, jadi proses produksi ya. Jadi anggaran pengeluaran dalam proses produksi. Produksi yang mana? Produksi membuat 65.000 drill dan 42.000 gergaji. Nah, sekarang kita hitung. Pertama, anggaran pembelian, bahwa untuk membuat atau untuk proses produksi selama 3 bulan ke depan, perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan baku senilai 5.794.000 ya. Oke. Kemudian budget production. Budget productionnya kita ambil di sini ya. Nah, ini unit. Nah, ini boleh tambahkan units. Ya. Dari mana ini kita ambil? Nah, oke, ini Anda silakan bisa ditambahkan. Ini drill dan ini adalah saw. Ya. Unitnya ini kita ambil dari anggaran produksi. Lihat ke atas. Jadi yang 65 kita ambil lagi dari anggaran produksi. Jadi sambung menyambung. Oke, 65.000 ya. Dan untuk gergaji kita ambil juga dari anggaran produksi.
Oke, sampai di sini. Selanjut. Ya. Lanjut, Bu. Oke. Berikutnya adalah direct labor hour per unit. Lihat di soal. Ya. Bahwa untuk membuat 1 unit drill itu butuh waktu 2 jam. Ini ya, di soal. Ya, butuh waktu 2 jam. Dan untuk membuat 1 unit gergaji butuh waktu 3 jam. Maka total waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi, ya, kita kalikan 65.000 unit dikali dengan 2 jam. Jadi untuk membuat 65.000 unit drill itu dibutuhkan waktu selama 130.000 jam. Ya, buruhnya berapa? Intinya adalah total waktu yang dibutuhkan 130.000 jam. Sementara untuk gergaji membutuhkan waktu selama 42.000 kalikan dengan 3, yaitu 126.000. Ya. Nah, sekarang rate-nya beda-beda nggak? Nah, ini tadi untuk menjawab pertanyaan Pak, bagaimana kalau harga bahan bakunya beda? Nah, sekarang dijawab di dalam alokasi untuk biaya tenaga kerja. Ya. Nah, untuk membuat 1 drill dan 1 saw atau untuk membuat bor dan gergaji, itu tarif buruhnya beda-beda. Bahwa untuk membuat drill, ya, setiap jamnya itu akan dikenakan tarif $12. Betul ya? Dan untuk membuat gergaji tarifnya $16. Terjawab tadi pertanyaannya? Ya. Kalau misalnya harganya beda, ya, ini kebetulan yang beda adalah di tarif tenaga kerjanya. Terjawab, Pak. Oke, jadi ya nggak bisa ditotalkan ya, ke samping karena masing-masing punya waktu yang berbeda, harga yang berbeda. Pak, bagaimana waktunya sama? Ya nggak apa-apa, waktunya bikin aja. Kalau untuk sama-sama 2 jam ya kita buat 2 jam. Tapi kan di dalam soal ini waktu pengerjaan itu berbeda. Ya. Oke, tarifnya juga berbeda. Maka total biaya tenaga kerja ya untuk masing-masing produk, nah kita kalikan 130.000 dikali $12 dan untuk gergaji 126.000 dikali $16. Maka totalnya adalah, nah ini dia, totalnya berapa? Bahwa untuk biaya tenaga kerja langsung adalah 3.576.000. Ada yang masih perlu penjelasan di bagian ini? Oke, saya buat dolar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Setelah selesai mengalokasikan raw material, kemudian direct labor, sekarang overhead-nya. Nah, overhead lihat di sini. Di sebelah kanan. Variable manufacturing overhead is applied, ya. Jadi BOP variable dibebankan dengan tarif $1,5 per direct labor hour for each product. Ya. Nah, sekarang direct labor hour-nya berapa? Ya, oke, ya. Direct labor hour-nya adalah berapa? Ya.
Oke, tes. Suara saya sudah lebih baik sekarang? Sudah, Pak. Oke, ya, mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan. Oke, kita lanjut ya. Oke, sampai dengan bagian ini ada yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut sampai dengan di variable factory overhead rate. Terakhir sampai labor expenditure saja, Pak. Habis itu gangguan sinyal. Sampai dengan labor expenditure. Ini. Iya, Pak. Iya. Oke. Saya akan mulai dari POP berarti ya. Oke, saya ulangi lagi dari direct labor ya. Jadi pertama adalah kita sudah masukkan berapa total pembelian untuk bahan baku ya. Kita ambil ini dari anggaran ya pembelian ya. Kemudian kita hitung sekarang untuk direct labor-nya. Ya, direct labor itu kan kita dasarkan lihat dari soal bahwa untuk satu drill itu butuh waktu 2 jam. Begitu ya, betul ya? Dan untuk satu gergaji butuh waktu 3 jam. Ya. Sehingga kita kalikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat gergaji sebanyak 65.000 adalah 65.000 kali 2 jam, total 130, sehingga direct labor hour untuk membuat 65.000 drill adalah 130.000. Begitupun dengan total direct labor yang dibutuhkan untuk membuat 42.000 gergaji. Ya, 42 dikali dengan 3, yaitu 126. Nah sekarang tarifnya beda-beda nih, ya. Bahwa 1 jam buruh itu membuat drill akan diupah $12, sementara kalau membuat gergaji $16. Sehingga nilai ya atau uang yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung untuk drill 1.560.000 dan untuk gergaji 2.016.000, sehingga totalnya
3.576.000. Nah, sekarang di soal bahwa variable manufacturing overhead is applied at the rate of 1.5 ya, per direct labor hour for each product ya. Oke, jadi kalau begitu ya, setiap produk itu kan butuh waktu 2 jam ya. Maka setiap jamnya dia akan dikenakan sebanyak $1,5. Jadi kalau misalnya adalah 65.000, jadi di sini Anda bisa menggunakan unit, tapi karena soalnya itu adalah pembebanannya menggunakan per direct labor hour ya, dan total direct labor hour adalah Anda sudah hitung, ini 130 ya. Kita tinggal kalikan overhead variable masing-masing produk. Maka akan kita peroleh BOP variabel secara total untuk drill dan gergaji. Sehingga nilainya seluruhnya adalah $384.000 untuk BOP variabel. Bagaimana yang tetap? Oke, sekali lagi ya, yang tetap. Yang tetap bisa disebutkan, fixed manufacturing overhead is 240,000 per quarter. Ya, jadi untuk BOP tetap, satu kuartal itu menghabiskan 214.000. Ya, termasuk including non-cash expenditure, termasuk di dalamnya 156.000 untuk pengeluaran yang bersifat non-cash dan dialokasikan kepada total unit yang sudah selesai. Jadi perhitungannya di sini adalah, oke, perhatikan di sini ya. 214.000 adalah alokasi atau anggaran untuk BOP tetap. Tetapi yang betul-betul dikeluarkan, karena kita menghitung adalah anggaran pengeluaran dalam proses produksi. Jadi yang betul-betul dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah 214.000 dikurangi dengan yang non-cash. Oke, sampai di sini. Ya. Atau saya buatkan jalannya begini. Sekarang saya buat dulu angkanya. Ya. Ini dialokasikan pada produk yang sudah selesai. Produk yang sudah selesai berapa? Atau produk yang nanti akan dibuat? Kita ambil datanya dari anggaran produksi. Ini dia, anggaran produksi. Ya, ditambahkan dengan gergaji. Oke, ya. Kalau sudah, saya buat saya hitung dulu. Ya, kalikan dengan unit yang sudah selesai untuk drill, yaitu 65.000. Dapatlah 35.000 ya. Sekian. Saya akan hapus untuk desimalnya. Ya. Jadi alokasi untuk drill BOP tetap adalah 35.000. Oke, ya. Sekarang dengan cara yang sama, ya nanti saya jelaskan satu persatu ya. Mungkin angkanya di sini agak bingung. Ini saya kunci dulu selnya karena kita main Excel. Ya. Oke, ya kita copy ke gergaji, ya 22.000, maka totalnya adalah 58.000. Oke, ya di sini mungkin jadi pertanyaan, Pak 35 dari mana, 22 dari mana? Oke, saya buat perjalanannya, ya. Pertama adalah pengeluaran BOP tetap yang cash. Oke, ya. Pengeluaran atau cash manufacturing cash manufacturing cash fix overhead ya. Kemudian ini perjalanannya ya, biar Anda tidak bingung. 214.000 ya dikurangi dengan 156.000 ya. Oke, ini sama dengan 156.000. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini manual nih, hitung-hitungannya manual begini ya.
Kemudian berikutnya adalah saya pisahkan ya. Ya, kalau sudah alokasi ke drill ya. Drillnya itu kan selesai adalah ini kan berarti Anda bagi dengan total unit selesai ya. Unit selesai atau finish good ya, finish good. Finish good. Ya. Ya. Kan 65 ya dan 42.000. Oke. Berarti ya 58.000 ya dibagi dengan 65.000 ditambah dengan 42.000 ya. Jadi per unitnya adalah 0,54 ya. Nah 0,54 berarti kalau kita bebankan kepada masing-masing produk, berarti untuk drill, ya ini drill ya, dan ini saw ya, berarti ini adalah 65.000 dikali dengan per unitnya ya, dan untuk gergaji kita kalikan dengan per unitnya, alokasi per unitnya. Nah ini dia 42.000 dikali dengan setengah. Nah ini saya oke sampai di sini jelas. Oke, sampai di sini jelas? Angkanya dari mana? Ini perjalanannya. Oke? Ada yang mau tanya sampai di sini? Kalau sudah kita. Saya mau nanya. Yang Bapak. Ya, silakan. Yang 0,54 itu hasil dari 65.000 tambah 42.000 dibagi sama 58.000 ya Pak? Ini, yang ini. Oke, Ya. ini ya. Ini manual saya jelaskan begini. Yang 0,54 ya adalah 58.000 ya dibagi dengan 65.000 plus 42.000. Oke. Jelas? Kan di sini sebutkan di soal. Oke, kita lihat soalnya. Ya. Di soal fixed manufacturing overhead is. Ya. Jadi biaya overhead pabrik yang bersifat tetap, BOP tetap ya, atau biaya overhead pabrik tetap 214.000 selama 1 kuartal. Termasuk di dalamnya adalah yang non cash expenditure. Berapa yang non cash? 156.000 ya. Dan kemudian dialokasikan pada unit yang sudah selesai. Itu soalnya ya. Maka dari soal ini kita terjemahkan 214.000 ya. Oke, ini dia. Ini total BOP tetap. Dikurangi dengan BOP tetap yang sifatnya non cash, artinya tidak keluar sumber daya dari perusahaan. Maka yang betul-betul dikeluarkan dari 214.000 adalah hanya 58.000, misalnya gaji satpam, gaji mandor, gaji supervisor itu keluar. Tetapi kalau untuk mengurangi alokasi pengurangan nilai buku dari mesin, bangunan pabrik, itu kan perusahaan tidak mengeluarkan uang. Ya. Jadi yang real cash hanya 58.000. Sementara yang non-real itu 158. 58 ini bagi dengan total unit yang sudah selesai. Nah, kan soalnya begitu ya. Nah, kita lihat soalnya. Ya. N is allocated dan kemudian itu dialokasikan kepada unit yang sudah selesai. Ya. Is allocated on total unit complete. Total unit berarti kan 65 plus 42. Ini dia. All total unit complete. Oke, maka 58.000 dibagi dengan berapa? 65 ditambah 42, 17 kan? Jadi 58 dibagi dengan
107.000 unit. Ya. Sehingga dapat tarif atau mendapat alokasi setiap unitnya 0,54. Kalikan dengan unit yang akan diproduksi. Ya sudah, selesai. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu penjelasan lagi? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Naisila? Mengikuti dari rumah? Ikuti, Pak. Oke, yang lain? Mengikuti? Yang 9.800 itu gimana, Pak? Oh, saya Yang 800. Yang mana? yang totalnya yang 9.800. Ini. Oke, Nah. ya. Ini saya hapus lagi, ya. Ini adalah penjumlahan dari biaya pembelian bahan baku. Ditambah dengan direct labor cost, ditambah dengan BOP variabel, ditambah dengan BOP tetap. Oke? Jelas? Ya. Oke, ini saya kasih dolar biar tidak jadi pertanyaan. Oke, ya. Kalau sudah, ini kita totalkan, ya. Oke, kita totalkan. Ya. Oke, kita totalkan di sini. Syam. Nah, ya, Anda ambil dari sinilah. Atau nggak mau total juga nggak apa-apa, ya. Misalnya satu persatu. Biaya pembelian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap. Oke. Oke? Sudah? Yang Sudah, Pak. lain semua hasilnya sama? Terserah Anda mau silakan, Anda mau tambahkan satu persatu ya silakan. Tapi intinya itu adalah penjumlahan dari pembelian untuk bahan baku, ya, upah tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Nilainya total 9.812. Oke? Kalau perlu nanti hasil pekerjaan ini ya silakan. Saya kirim ke ketua kelas, ya. Oke. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini untuk manufacturing disbursement budget? Kalau nggak ada, saya lanjut ke anggaran kas. Nah, jadi kasnya pun direncanakan. Ya. Jadi aliran kas, arus kasnya direncanakan. Mulai dari awal periode sampai dengan akhir periode. Ya, ini kan secara umum ya. Nanti bisa dibuat perinci per bulan, per minggu, ya, dan seterusnya. Tergantung nanti permintaan perusahaan mau seperti apa. Kita lihat sekarang. Cash balance in the beginning, berapa? Lihat di soal. Beginning cash balance adalah 1.800.000. Oke. Ya. Sudah? Perhatikan, ya. Di poin di sini, ini dia. Ya. Di penagihan. Sales are on credit and are collected 50% in the current period. Jadi, tiap kali perusahaan itu menjual finish good, ya, 50% itu bisa ditagih pada periode yang bersangkutan atau periode berjalan, current period. Dan sisanya, and the remainder, dan sisanya itu ditagih pada periode berikutnya. Jadi kalau di anggaran penjualan tadi di atas 11 juta, itu separohnya bisa ditagih pada periode tersebut. Berarti Januari, Februari, Maret itu bisa menagih separohnya, dan sisanya nanti periode berikutnya. Nah, kalau begitu, pada periode Januari, Februari, Maret, ya perusahaan bisa nagih berapa? Oke, sini. Kan berdasarkan penjelasan ini, 50% pada periode ini, 50% pada periode berikutnya. Berarti pada Januari, Februari, Maret, perusahaan bisa menagih dari periode berjalan kan? 50%. Ya. Oke, dikali dengan, lihat, kembali lagi ke anggaran penjualan, paling atas. Nah, paling atas, ya. 11 juta. Oke, ya. 11 juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi 50% dari 11 juta itu bisa ditagih pada bulan Januari, Februari, Maret. Lalu selain menagih pada periode ini,
periode mana lagi yang ditagih pada Januari, Februari, Maret? Nah, Oktober, November, Desember, Pak. nah, ya, previous quarter sales. Jadi kuarter sebelumnya. Jadi kalau kuarter sebelumnya, sebelum Januari, Februari, Maret, berarti kan Oktober, November, Desember. Berapa nilai penjualannya? Nah, berarti kan bisa ditagih 50% ya. 50% dikali di soal. Disebutkan bahwa periode sebelumnya itu 8.400.000. Nah, oke. Ya, kita totalkan. 5,5 juta ya ditambah 4,2 juta. Sehingga kas yang tersedia, ya sekali lagi, kas yang tersedia selama 1 kuartal adalah saldo awal ya ditambah dengan kas dari hasil penagihan 11.500.000. Ini kas yang tersedia selama 3 bulan. Nah, kalau sudah, di samping ada kas masuk, selama 3 bulan juga ada kas yang keluar. Ini dia. Nah, kas yang dikeluarkan selama 3 bulan yang pertama adalah untuk keperluan produksi. Sudah kita hitung sebelumnya. Ini dia. 9.812.000. Oke. Dan untuk beban administrasi umum dan penjualan, ya betul-betul kas dikeluarkan. Perhatikan di sini, ya di soal. Ya. Bahwa selling and administrative expenses are paid quarterly and total. Jadi beban administrasi umum dan penjualan dibayarkan pada kuartal yang bersangkutan ya 340. Tetapi dari 340 itu ada pengeluaran yang sifatnya non cash. Ini dia depresiasi. Tadi ya, teman Anda sudah menjawab. Apa contohnya non cash? Depresiasi. Berarti yang betul-betul real dikeluarkan kas untuk beban administrasi umum adalah ini total beban administrasi dan penjualannya 340 dikurangi dengan 90.000. 250. Maka total pengeluaran kasnya ya adalah ini kalau kita jumlahkan ya total pengeluaran kas ya untuk keperluan produksi ditambah dengan beban administrasi umum dan penjualan ya. Oke, sampai di sini. Ini saya pindahkan ke sini ya sesuai dengan total cash disbursement. Maka saldo kas di akhir ya, ini beginning berarti untuk saya tambahkan di sini ya 1/1/2025 dan di sini adalah ya 31 Maret 2025. Oke, berapa saldo kas akhir? Ya, ini 11.500.000 dikurangi 10.062.000. 1.438.000 itu saldo kas akhir atau kondisi kas pada tanggal 31 Maret 2025. Ya. Oke, sampai di sini ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut? Jelas? Oke, jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Ilham, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke, Raffi? Putri? Bisa, Bapak. Oke, ya. Kalau ini saya lanjutkan, ya. Yang terakhir, ya. Oke, mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Suara saya masih terputus-putus? Sudah jelas lagi, Pak. Jelas ya, oke. Ya, maklum ya, ini jaringannya mungkin di tempat saya, ya. Saya menggunakan XL, tapi operator lain juga tidak lebih baik. Ya, oke, ya. Saya lanjutkan ke anggaran yang berikutnya, yaitu anggaran laba rugi pro forma atau anggaran laba rugi.
Jadi sekarang Anda sudah bisa menjawab kapan Anda tahu perusahaan itu laba atau rugi. Ya, bukan di akhir. Kalau di akhir itu realisasi. Tapi kalau estimasi laba atau rugi itu sudah ditentukan di awal periode kalau perusahaan menggunakan konsep anggaran untuk sebagai pedoman dalam operasionalnya. Tapi sekali lagi tidak semua perusahaan menggunakan anggaran. Ya, ada yang menggunakan beyond budgeting, ya. Karena dia aktivitasnya menggunakan aktivitas yang real dengan informasi yang terkini. Ya. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita menghitung laporan laba rugi yang direncanakan, kita hitung dulu harga pokoknya, ya. Kita hitung dulu harga pokok untuk setiap unit, ya. Karena nanti kan yang dihitung sebagai harga pokok adalah yang terjual, bukan yang diproduksi, ya. Jadi harga pokok penjualan adalah berdasarkan yang terjual, bukan yang diproduksi. Karena yang diproduksi tidak selalu kemudian semuanya dijual. Oke, kita hitung dulu sekarang. Perhatikan bahwa untuk membuat satu drill, ya, ini drill, ya, drill per unit, ya, ini saw per unit, oke, ya, dah, ya, drill per unit, saw per unit. Nah, untuk membuat satu drill itu dibutuhkan 5 pound. Oke, di sini kita jangan hitung manual, bahwa di sini sudah saya sebutkan ini untuk mempermudah, tapi kita jangan hitung manual, ya. Ya, sehingga kalau nanti ada perubahan harga, ini juga akan berubah. Ya. Oke, kita ambil di sini. 5 kita ambil dari mana? Dari anggaran pemanufakturan, dari sini. Kita lihat, ya. Oke, bahwa satu drill butuh 5 pound, ya, dengan harga, oke, perhatikan menghitungnya, jangan manual. Ya, 5 pound per unit drill dengan harga $8. Jadi satu drill itu butuh $40 metal. Ya. Begitupun dengan gergaji. Gergaji kita ambil angkanya dari anggaran pemanufakturan bahwa gergaji itu butuh 4 pound, ya. Harga per poundnya sama, $8. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, benar harganya beda? Ya kalikan dengan masing-masing harga per pound untuk masing-masing metal kalau berbeda kualitasnya. Dalam soal ini kebetulan sama. Ya, oke. Begitupun dengan plastik. Ya. Plastik, ya, kita ambil dari anggaran pemanufakturan bahwa untuk drill dengan saw kebetulan ini sama, ya, sama, ya. Jadi tapi tetap kita ambil dari kolom yang berbeda, ya. Jadi untuk metal, ya, itu 3 pound dikali dengan 5. Plastik 3 kali 5, dan untuk gergaji juga sama, ya. 3 ambil dari anggaran pemanufakturan. Ini dia 3 dikali 5. Oke. Nah, sementara untuk handle itu hanya untuk drill, bukan gergaji atau tidak untuk gergaji. Kita ambil di sini bahwa satu drill itu butuh 1 handle dengan harga per handle adalah $3, ya. Gergaji tidak membutuhkan handle. Oke. Lalu untuk direct labor-nya, ya. Jadi sekali lagi ini adalah untuk komponen apa ini, ya, komponen bahan baku, ya. Bahan baku nggak cuma satu, ya. Nah, sekarang direct labor-nya kita ambil dari proses pemanufakturan bahwa untuk membuat satu drill butuh waktu 2 jam. Ambil dari sini. Ya. 2 jam, ini dia, 2 dikali 12. Oke. Dan untuk gergaji butuh waktu 3 jam per unitnya. 3 dikali 16. Ya, oke, 48. Jadi biaya tenaga kerja langsung per unit untuk drill adalah $24 dan tenaga kerja langsung per gergaji adalah $48. Sekarang BOP-nya. Nah, BOP-nya ada 2, ada BOP tetap, ada BOP variabel. Nah, kalau BOP tetap, BOP variabel itu alokasinya berdasarkan jam kerja langsung. Nah, kita ambil dari pemanufakturan, ya, 2 jam. Ini dia. 2 jam ambil dari anggaran pengeluaran pemanufakturan. 2 jam dikali dengan tarifnya adalah $1,5.
Ya, tarifnya sama. Ya. Tapi jumlah jamnya berbeda. Untuk gergaji lebih lama, yaitu sebanyak 3 jam. 3 kali 1,5 jam. Oke. Jadi untuk BOP variabel, gergaji butuh biaya lebih mahal. Karena durasi waktunya itu 3 jam. Ya. Bagaimana dengan tetap? Kalau tetap itu drivernya atau dasar alokasinya bukan pada jam kerja, tetapi pada unit yang sudah selesai. Nah, ini dia, ya. Maka total BOP tetap, nah, seperti ini. Ini gampang nih di sini nih, ya. BOP tetap 214.000, ya, dibagi dengan unit selesai. Unit selesai kan 65 plus 42, berarti 107. Nah, ini per unitnya. Kebetulan karena sama ya kita tinggal copy saja. Karena dia dasar alokasinya adalah unit yang selesai, bukan berdasarkan jam kerja. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita hitung, inilah harga pokok per unit dari drill. Ya. Anda tambahkan, assume saja lah biar langsung cepat gitu ya. Kalau satu persatu ya bisa saja, tapi ya, jadi berulang-ulang. Ya. Oke, jadi harga pokok per drill itu $87 dan untuk gergaji adalah $101,5. Oke, sampai dengan bagian ini. Silakan. Oke, ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanya? Halo? Cukup jelas? Untuk menghitung harga pokok? Yes, Bapak. Yes, Pak. Jadi ini di soal sebenarnya sudah disebutkan, ya. Ini, ya. Jadi untuk nomor 6, budget income statement using the functional format. Ya, petunjuknya adalah Anda harus menjelaskan terlebih dahulu, ya, berapa biaya produksi per unit, ya, untuk drill dan gergaji. This includes direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, and the average fixed manufacturing overhead per unit complete. Jadi untuk BOP tetap adalah dasar alokasinya per unit selesai. Ya, unit selesai diproduksikan tadi 65.000 plus 42.000. Jadi total 107.000 unit. Oke, sampai di sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita susun laporan laba rugi yang direncanakan. Oke, kita lihat. Penjualannya berapa? Penjualan selama 3 bulan ke depan adalah, nah, lihat, di anggaran paling pertama. Ini dia, ya. Nah, ini nilai penjualan 11 juta, ya. 11 juta, ya. Kemudian harga pokoknya berapa? Oke, harga pokok kan dihitung berdasarkan yang terjual, bukan yang selesai dibuat. Itu harga pokok penjualan, ya. Jadi yang dijual berapa untuk drill? Nah, oke, ini kalau mau saya cantumkan di sini begini, ya, biar Anda tahu angkanya dari mana. Ya. Ini adalah, ya, 65.000, bukan 65, 60. Ya. Dikalikan dengan 87. Oke. Dan untuk gergaji adalah 40.000 dikali dengan $101,5. Oke, sekarang kita hitung. Ya, ambil dari anggaran penjualan. Ini yang 60. Ya, ini dia. Oke. Ya. Kali dengan harga pokoknya, bukan harga jual, ya. Harga jual. Harga pokoknya adalah 87. Oke. Ini harga pokok penjualan untuk drill. Dan kemudian yang kedua adalah untuk gergaji. Berapa yang dijual? Lihat di anggaran penjualan. 40, ya. Kalikan dengan harga pokok. Ya. 101,5.
Sehingga total harga pokok penjualannya adalah harga pokok untuk drill plus harga pokok untuk gergaji. Ya. Oke, maka laba kotornya adalah, nah, kan kalau kita mau ngitung laba begini ya, ya, sales ya sama dengan SGA atau Selling and General Administrative ya. Nah, ini ya gross profit ya sama dengan ini adalah net operating income atau laba operasi atau laba usaha. Nah, kalau dilanjutkan lagi NOI dikurangi dengan other income ya, other income or other expenses ya, baru kemudian diperoleh earning before tax ya, dikurangi lagi tax ya, baru dapat yang terakhir earning after tax. Itu urut-urutannya kan ya. Nah, oke ya, jadi sekarang kita hitung gross profitnya 11 juta dikurangi dengan harga pokok. Ini adalah gross profit. Lalu beban operasionalnya berapa? Nah, beban operasional di soal disebutkan bahwa selling and administrative expense are paid quarterly and total 340.000 ya. Jadi SGA-nya adalah ya di sini ya 340 ya, sehingga net operating income ya di sini ya operating income lah gitu ya, net boleh pakai net juga boleh, silakan. Net operating income atau operating income ya adalah sebesar 1720 dikurangi 340, 1.380.000. Ini adalah prediksi laba operasi untuk 1 kuartal pertama. Oke, sampai di sini sekarang ternyata begini, bahwa perusahaan sudah tahu kuartal pertama labanya berapa. Nanti Anda bisa cek ya. Kalau di perusahaan-perusahaan go public, makanya ada laporan keuangan interim. Ya, apa itu laporan keuangan interim? Adalah laporan keuangan yang dikeluarkan ya, bukan di akhir tahun. Ya. Q1, Q2, Q3. Nah, Q4 itu laporan akhir tahun. Ya. Oke, silahkan nanti Anda cek apakah di perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu ada laporan keuangan Q1, Q2, Q3. Silahkan Anda cek. Ya. Artinya itu adalah sebagai alat komunikasi ya, untuk meminimalisir adanya gap informasi atau asimetri informasi antara pengelola perusahaan, dalam hal ini agent, dengan prinsipal. Siapa prinsipal? Yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan adalah mereka-mereka yang punya saham, yang beli saham di pasar modal atau di BEI. Nah, sehingga dengan diberikannya laporan keuangan itu bisa meminimalisir adanya ketimpangan informasi ya, antara di dalam perusahaan dengan di luar perusahaan. Oke, sampai di sini apakah ada yang barangkali memerlukan penjelasan? Ya. Oke, ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut? Ini saya simpan sebagai pembahasan di kelas G. Ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya?